see what I see? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, namaku Diyuhanda Wadana. Aku berasal dari Pekanbaru Riau. Ini pertama kalinya aku ngirim cerita horor di podcast Divisi Wadaisi. Jadi sebelum mulai ceritanya, aku minta maaf dulu jikalau nanti saat penyampaian cerita para pendengar setia podcast Divisi Wadaisi tidak kurang memahami penyampaian ceritanya gitu. Oke. Jadi kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu pengalaman horor yang dialami oleh salah satu tetanggaku waktu aku lagi berlibur ke rumah paman, yaitu di Rokan Hulu. Jadi kawasan rumah paman aku ini masuk ke daerah yang cukup jauh ya. Jadi kalau mau akses ke sana tuh harus lewatin bukit dulu, masuk ke desa, terus masuk lewatin hutan sawit, hutan karet. Jadi pokoknya lewatin hutan karet sama hutan sawit lah. Lokasi rumah paman aku ini pada waktu itu cukup ini ya, tidak terlalu ramai. Kalau udah mulai maghrib gitu, maghrib sampai malam lah, itu udah mulai sepi banget gitu. Dan di sana tuh suasananya tuh cukup creepy ya, cukup horor gitu. Karena dulu aku pernah tinggal di sana beberapa waktu, itu masih kecil. Jadi saat balik ke sana itu suasananya tuh cukup terasa dan masih ingat gitu. Oke, masuk ke ceritanya. Jadi pada waktu itu adalah satu hari sebelum aku kembali ke Pekanbaru akhir libur gitu kan. Jadi aku selama libur di sana tuh fine-fine aja, nggak ada masalah, tidak ada hal-hal mistis yang terjadi gitu. Namun pas malam sebelum aku satu hari sebelum aku kembali ke Pekanbaru, ada satu kejadian horor yang itu cukup merinding sih bagi aku. Ya walaupun bukan aku yang ngalamin, tapi mendengarnya itu cukup merinding kali gitu. Nggak kebayang gimana kalau misalnya aku yang ngalamin gitu. Jadi di rumah paman aku ini ada satu tetangga yang dalam keluarga itu ada ibu, bapak, dan tiga anaknya. Jadi waktu itu lagi malam-malam, biasanya kan bapak nih sering nongkrong gitu ya, nongkrong di warung kopi gitu kan, main domino, main catur, main kartu gitu sampai tengah malam. Udah jam berapa baru pak balik ke rumah gitu kan. Nah, sama halnya yang dialami oleh satu keluarga ini gitu. Jadi suami dari ibu ini, aku lupa nama ibunya siapa, soalnya nggak terlalu dekat juga gitu. Jadi suatu malam suaminya ini pergi nongkrong gitulah bersama teman-temannya ke sebuah warung yang jaraknya cukup jauh juga tuh. Nah, jadi di rumahnya ini hanya ibu itu dan 3 orang anaknya. Entah itu sebuah kebetulan atau bagaimana, pada malam itu juga terjadi hujan ya, yang cukup lebat dengan petir yang
bermunculan tiap saat gitu, pokoknya lebat lah. Dan hujan itu cukup awet gitu, jadi mulainya mungkin seingat aku habis isya, entah jam berapa, pokoknya habis isya sampai jam 11 malam gitu. Nah jadi kan itu udah jam-jam 11 gitulah, udah jam 11 sampai jam 10 malam gitu. Jadi pas malam-malam gitu tuh ibu ini dengan anaknya lagi asyik nonton TV, karena kebetulan itu tuh hari Minggu ya, malam minggu, kebetulan malam Minggu, dan ya pasti anaknya boleh lah bergadang gitu nonton bareng, karena besok libur kan ya, sekalian nunggu bapak mereka pulang juga lah gitu. Mungkin aja bapaknya pulang dari kedai itu bawa makanan gitu kan mungkin saja. Nah jadi kan suasananya tuh malam hari ya, hujan lebat gitu kan. Nah pas awal-awalnya ibu ini dengar ada suara ketukan di pintu rumahnya gitu. Itu pintunya yang ada pintu utama ya, pintu masuk di utama. Jadi pintu utama masuk tuh ruangan nonton TV gitu, ruangan nonton TV. Jadi kalau ada suara ketukan ya palingan itu berada di jadi posisi ininya ruang TV-nya itu membelakangi pintu utama gitu. Jadi kalau ada ngetuk kan biasa kedengaran tuh belakangnya ibu itu. Nah jadi pas ibu tuh dengar suara ketukan, dia pertamanya nggak yakin gitu, kayak mungkin salah dengar, karena kan kalau suara hujan kita kayak ngerasa ada suara lain gitu, kayak suara langkah kaki, getarannya kan ada tuh biasanya. Tapi jadi ibu tuh mikirnya seperti itu, mungkin perasaan dia aja gitu, atau mungkin suara tetangga dia yang ribut di sebelah rumah, jadi terasanya rumah dia ini ada yang ngetuk gitu. Nah jadi ibu tuh cuekin aja, lanjut nonton lah, bercanda ria lah dengan anak-anaknya sambil nonton, ketawa-ketawa nonton siaran TV. Nggak tahu siaran TV apa yang ditonton. Gak lama kemudian suara ketukan lagi. Nah jadi ibu nih dia kayak berpikir positifnya tuh suami dia gitu kan, oh mungkin udah pulang gitu. Tapi dia kayak nggak yakin gitu, rada antara iya dan enggak gitu sih. Karena takutnya nanti cuman perasaan dia doang, bukan suami dia kan kayak. Nah jadi dia cuekin aja dulu. Nggak lama bunyi lagi, tapi suaranya tuh lebih keras dan ada suaranya. Jadi gini, dia ngetok-ngetok kan, ketok gitu. Terus di ini kan sama ibu tuh dia tak jawab, iya sebentar katanya. Nah terus ibu tuh ngomong, iya sebentar, siapa katanya, seperti itu. Nah kalau misalnya makhluk halus, biasa kan kalau dia ngetuk-ngetuk kita tanya, biasa kan nggak jawab tuh, cuman diam aja gitu. Beda halnya sama ini, dia nggak jawab. Jadi kan aku jelasin dulu ya, di rumah-rumah di sana itu tuh satu dinding untuk dua rumah gitu. Jadi dia berpikir mungkin tetangganya datang ke rumah gitu kan. Nah pas ibu tuh nanya nih, ya siapa, ini yang ngetuk ini, menjawab katanya kayak gitu. Jadi mikirnya oh tetangga. Itu dia jawab kan, iya sebentar katanya gitu. Jadi ibu nih berjalan lah dia ke pintu utama itu, tempat tamu yang mau tamu yang datang inilah, dia berpikir tetangga dia.
Nah, jadi waktu dia datang mau buka pintu, disitulah dia kaget dan merinding ya, karena yang dia pikir itu tetangga dia bilang orang sebelah. Yang dia pikir itu tetangga, ternyata bukan tetangganya, tapi sosok orang, tapi cuma sebelah doang. Jadi hanya sebelah doang yang ngetuk pintu rumah dia. Nah, karena ibu nih terkejut, orang yang sebelah dia masuk tuh pikir tetangganya, rupanya hanya sosok yang menyerupai manusia, tapi hanya sebelah badan, setengah badan gitu, ngetok-ngetok. Terus setelah ibu itu kaget-kaget, dia ngucap astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Nah, anak-anak dia kan 3 orang nih, kaget juga, dan mereka lihat tuh karena kan mereka cuma nengok ke belakang doang kan, menoleh ke belakang doang. Ketiga anak itu ngelihat sosok itu, mereka teriak, nangis, langsung ibu itu ngucap astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, baca ayat kursi apa segala macam. Dia tutup pintu, dibantingnya, dikunci. Sudah itu dia tenangin anaknya, masuk ke kamar, bukan matiin lampu, dia nggak mau matiin lampu, pokoknya harus terang gitu, karena dia takutnya nanti makhluk itu masuk gitu ke rumahnya gitu. Jadi dia masuk ke kamarnya, lampu semua dinyalain, terus dia tenangin anaknya di kamar gitu kan. Dia tenangin anaknya, karena anaknya tuh masih nangis gitu. Nah, biasanya kan kalau udah kayak gitu tuh gangguannya kan hilang nih. Enggak, dia tetap ngetuk nih, tok tok tok, buka, orang sebelah, kata, tok tok tok, buka, orang sebelah, kayak gitulah sosok itu ngomong. Ya siapa yang gak panik ya kan, pasti panik sih, itu panik sekaligus takutnya setengah mati. Karena jarak, kita tahu lah kalau orang bertamu itu kan pembatas cuma pintu ya kan. Nah, kalau kita buka pintu, tentu kita biasanya mundur sedikit gitu kan. Nah, kan ada jarak berapa senti lah itu antara kita dengan tamu, kayak gitulah jaraknya. Dengan sosok yang cuma sebelah doang gitu, terus ngomong lagi kan. Jadi selama sosok itu ngetok-ngetok, mungkin ada 4 atau 5 kali ngetok dengan mengucapkan hal yang sama, orang sebelah, tiba-tiba suasana hening sehening-heningnya, cuma terdengar suara hujan gitu kan, hujan yang mulai reda, suaranya hening, dan ibu itu memutuskan untuk menidurkan anak-anaknya. Jadi dia nggak mau lihat anaknya ketakutan lagi, dia coba bantu anaknya tidur supaya kalau bisa besok pagi itu udah lupa lah gitu, nggak parno lah anaknya gitu. Jadi berdasarkan cerita ibu itu nggak tidur, berencana untuk nungguin suaminya balik gitu. Tapi dia takut juga untuk nungguin suaminya balik sendirian gitu. Jadi akhirnya ibu itu tidur dengan lampu yang masih menyala, tapi tidur ayam gitu loh, setengah sadar gitu kan, karena takut juga suara itu muncul lagi. Tapi jadi sudah kayak gitu tuh, kata ibu tuh sih suaminya pulang, tapi karena ibu tuh takut, dia nggak ada bukain pintu, nggak ada pintu, sampai akhirnya sih dengan segala cara ibu tuh make sure kan kalau itu memang suaminya. Akhirnya dia bukain pintu, dan terus ternyata memang suaminya balik jam 11:30. Terus suaminya dia masuk ngobrol sama suaminya dengan apa yang telah terjadi gitu kan, dan telah menimpa dia dan anak-anaknya, bikin anaknya mungkin trauma gitu. Tuh bapak itu juga
untuk tenangin istrinya, akhirnya mereka tidur gitu. Tapi yang tidur istrinya baru suaminya gitu, ya jaga-jaga lah gitu. Ya besoknya seperti yang aku bilang tadi, ibu itu ngelompi gosip dan menceritakan apa yang terjadi, dan semua ibu-ibu yang beli sayur mendengar gitu tuh pada kaget semua gitu. Mereka takut karena takutnya nanti itu malah meneror gitu. Jadi udah rumah ibu ini nanti datanglah ke rumah tetangga lain tuh, kayak gitulah sejenis, takutnya diteror gitu kan. Tapi alhamdulillahnya nggak terjadi gitu, nggak terjadi meneror semua orang di sana, alhamdulillahnya itu. Oke, sekian cerita dari aku, sebuah pengalaman yang cukup horor yang dialami oleh tetangga aku waktu di kampung. Ucapin terima kasih, maaf kalau penyampaian aku tuh berbelit-belit ya, karena juga bingung ngerangkai kalimatnya gitu, karena kejadian juga cukup lama juga kan, waktu ke SMA kelas 1 lah gitu. Kalau misalnya nanti kalian pada suka, aku akan menceritakan pengalaman aku yang lain lagi, pengalaman ibu dan ayahku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.